Kitab Permulaan dari Awal Mula. Kitab Kejadian. Menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari. Dalam kitab Permulaan dari Awal Mula, Kitab Kejadian pasal 23 dengan perikop Sarah mati dan dikuburkan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh, untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. "Tidak, Tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron
sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah, istrinya, di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Kejadian pasal yang ke-23. Sedikit perenungan melalui pasal ini dengan judul perenungan Abraham memandang sebuah kota, berdasarkan kitab Kejadian pasal 23 dan kitab Ibrani pasal yang ke-11 dengan ayat panduan perenungan. Kitab Kejadian pasal 23 ayat 4 dan ayat yang ke-19 dan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-10 dengan bunyi nas. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sahabat-sahabat pengharapan, pena inspirasi dalam buku With God at Dawn halaman 355 menjelaskan, Abraham tidak mempunyai harta kepemilikan di bumi. Tidak, bahkan setapak kaki pun tidak. Berdasarkan Kisah Para Rasul 7 ayat 5. Padahal Abraham memiliki harta benda yang banyak, tapi ia menggunakan hartanya itu untuk kemuliaan Allah dan kebaikan bagi sesamanya. Ia tidak memandang dunia ini sebagai rumahnya. Tuhan telah memanggilnya untuk meninggalkan orang-orang sebangsanya yang menyembah berhala dengan janji tanah Kanaan sebagai milik kekal. Namun, baik Abraham maupun anaknya Ishak maupun cucunya Yakub tidak menerimanya. Bahkan, ketika Abraham menginginkan tempat pemakaman bagi Sarah istrinya itu, ia harus membelinya dari orang Kanaan. Itulah satu-satunya harta miliknya di tanah perjanjian adalah gua batu yang dipahat di Makpela. Tetapi sahabat-sahabat pengharapan, firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah pada akhirnya akan mencapai penggenapannya. Ini dibuktikan dengan didudukinya Kanaan oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan Abraham sendiri, ia akan memperoleh warisan. Dan Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa janji-janji yang diberikan kepada Abraham akan digenapi melalui Kristus. Allah memberikan kepada Abraham suatu pandangan tentang warisan yang kekal ini dengan harapan ia akan merasa puas.
Karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan seperti di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang menjadi ahli waris akan janji yang satu itu bersama-sama dengan dia. Sebab Abraham menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sahabat-sahabat pengharapan mengenai keturunan Abraham ada tertulis. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak menerima apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan menerimanya, serta mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita juga, sahabat-sahabatku, kita harus hidup sebagai peziarah dan orang asing di dunia ini jika kita ingin memperoleh tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Berdasarkan kitab Ibrani pasal 11 ayat 9 sampai 16. Sahabat-sahabatku, Tuhan melihat kelemahan kita. Dia tahu bagaimana kita yang kurang percaya dan kurang keberanian. Namun Tuhan tidak menolak kita. Dia penuh kasih sayang dan belas kasihan kepada kita. Kita bisa mungkin akan mati sebelum Dia datang, tetapi ketika semua yang ada di kubur akan bangkit, maka kita akan. Ya, jika kita setia seperti Abraham, maka kita akan melihat Yesus dan dijadikan seperti Dia. Oh, sukacita yang tak terkatakan untuk melihat Dia yang kita kasihi, untuk melihat Dia dalam kemuliaannya yang begitu mengasihi kita, sehingga Dia memberikan dirinya untuk kita. Dan kita akan melihat tangannya itu, tangan yang pernah ditusuk oleh paku untuk penebusan kita. Tangan itu terentang kepada kita dalam berkat dan sambutan. Jadi apa hal penting yang perlu selalu kita renungkan saat kita bekerja keras dan menderita di bumi ini? Ya, sahabat-sahabat pengharapan, yang perlu kita renungkan adalah andai saja kita dapat mencapai kebangkitan itu, kebangkitan hidup itu, maka seperti Abraham, kita akan sabar menunggu sampai waktu ujian pencobaan kita ini berakhir, dan kemudian kita akan mengangkat suara sorak kemenangan. Mari arahkan pandangan kita ke kota yang mulia itu, kota yang disediakan Allah kepada Abraham dan keturunannya, termasuk kita secara rohani. Tetap bertahan dan tetaplah setia, sebab warisan yang Tuhan janjikan kepada umatnya tidak ada di dunia ini, tetapi ada di kota Allah, Kanaan Semawi, tanah air surgawi. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.